ikuti renungan singkat harapan tiada henti. Corak watak manusia dalam Alkitab, amanat Kristiani memacu perilaku rohani. Baik Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kita akan masuk dalam ibadah angkat hati Minggu Pahing 7 November 2021. Mari kita hening sejenak. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kami dan Tuhan Yesus ada pada kami. Amin. Kita akan menyanyikan pujian dari Kidung Keesaan 123, Kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Kusiapkan hatiku Tuhan, mendengar firman-Mu. Sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Kusiapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu. Kita akan memasuki dalam renungan. Renungan ini diambil dari bacaan 2 Timotius 1 ayat 1 sampai 14. Salam. Salam dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah untuk memberitakan janji tentang hidup dalam Kristus Yesus. Kepada Timotius, anakku yang kekasih, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Yesus Kristus Tuhan kita menyertai engkau. Di bawah perikop, ungkapan syukur dan nasihat untuk bertekun. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni seperti yang dilakukan nenek moyangku. Dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kucurahkan, aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus, ikhlas, yaitu iman
yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengorbankan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tangan atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh kebangkitan, kekuatan, kasih, ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri, yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus permulaan zaman, dan yang sekarang dinyatakan kedatangan juru selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul dan sebagai guru. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya dan yakin bahwa Dia berkuasa dan memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Demikianlah firman Tuhan kita. Seandainya Timotius yang lemah lahir dan batin serta cenderung penakut itu mewakili generasi penerus, apakah Paulus tidak seharusnya khawatir tentang masa depan kekristenan? Peringatan bertubi-tubi yang ditujukan kepada Timotius menunjukkan keprihatinan Paulus. Namun, ia tampaknya cukup mengandalkan masa depan, dan itu bukan didasarkannya pada pribadi Timotius, melainkan pada kehadiran Roh Kudus dalam diri Timotius. Tidak soal bagaimanapun pemalunya seseorang atau daruratnya suatu masa, kehadiran Roh Kudus sudah lebih dari cukup. Kita tidak tahu pasti apa yang terjadi ketika Paulus menumpangkan tangannya ke atas Timotius, ayat 6. Tetapi tampaknya Paulus telah menyalakan api ilahi dalam hati pembantunya yang muda itu. Inilah mata rantai yang sangat vital antara generasi Paulus dengan generasi Timotius. Api itu tak kunjung padam dan merupakan jaminan abadi bagi mereka dari setiap generasi bahwa kesaksian atas Tuhan Yesus akan tetap berkesinambungan. Amin. Kita akan hening sejenak. Jadi baik, kita akan masuk ke dalam doa syukur syafaat. Marilah kita berdoa. Bapa yang ada di sorga, kami mengucap syukur yang sebesar-besarnya atas penyertaan-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami, hamba yang penuh dengan dosa, sehingga kami bisa berada di tempat ini. Terlebih kami telah mendengarkan firman yang Engkau sabdakan kepada kami, hamba-Mu yang memiliki banyak sekali kekurangan. Bapa dalam sorga, kami memohon berkati kegiatan hari ini, kiranya Tuhan memberkati dalam tugas melayani Engkau. Kami akan mengajukan doa syafaat kepada kesempatan ini, namun sebelumnya kami yakin bahwa Allah telah terlebih dahulu mengetahui apa yang hendak kami ucapkan, apa yang hendak menjadi pergumulan dan kebutuhan kami. Biarlah kami berdoa atas keyakinan bahwa Allah telah mengetahui apa yang hendak terjadi. Tuhan, kami juga
memohon agar gereja ini beserta jiwa-jiwa yang di dalamnya yang beribadah, kiranya Tuhan berkati mereka. Apapun yang mereka kerjakan ya Tuhan, itu boleh sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan, kami juga memohon agar para pelayan di dalam sini Tuhan, hamba Allah, pemain musik, penyanyi, dan sebagainya Tuhan, kiranya Tuhan memberkati mereka, sehingga apapun juga yang mereka kerjakan ya Tuhan, itu boleh sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan, kami juga mengucap syukur terhadap kesehatan dan kekuatan yang telah Engkau berikan kepada jemaat gereja maupun jemaat dimanapun, sehingga pada hari ini dapat memuliakan dan memuji nama-Mu. Bagi jemaat yang belum diberi kesempatan, biarlah Allah memampukan mereka untuk menghadiri kegiatan ibadah pada tiap hari Minggu ini Tuhan. Tuhan, kami juga tidak lupa kami berdoa dan memohon kepadamu untuk pemerintah di negeri ini yang meliputi ketua RT, RW, camat, wali kota, hingga presiden dan DPR, agar senantiasa memberikan pelayan terbaik kepada masyarakat di seluruh negeri tercinta, serta dijauhkan segala keburukan yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Tuhan, segala permohonan masih banyak yang ingin kami sampaikan, namun kami tahu bahwa Allah telah mengetahui seluruh pergumulan kami. Biarlah doa hari ini dapat menjadi kehendak Allah serta menjadi kekuatan kepada kami untuk menjalani kehidupan. Kiranya Tuhan selalu memberi kesehatan, umur panjang dan memberkati. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita akan memasuki ke dalam, kita akan menerima berkat. Tuhan memberkati kami dan melindungi kami. Tuhan menyinari kami dengan wajah-Nya dan memberi kami kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kami dan memberikan kami damai sejahtera hari ini sampai Tuhan Yesus datang. Amin. Angkat hati, renungan singkat harapan tiada henti. Corak watak manusia dalam Alkitab, amanat Kristiani memacu perilaku rohani.